الحمد لله الذي ألف قلوبنا فأصبحنا بنعمته إخوانا نصلي ونسلم على الحبيب المصطفى نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وذرياته وأمته أهل الوفاء الذي باقتداء سنته أصبحنا للمتقين إماما إن شاء الله وبعد. Yang saya cintai jamaah sekalian yang telah membersamai kita sampai malam hari ini di Masjid Ad-Du'a ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mempersaudarakan kita dalam kebaikan dan rahmat Allah dan membimbing kita menjalani sisa kehidupan agar mampu meningkatkan takwa dengan benar dan menjaga itu insyaallah sampai kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Allah berfirman dalam Quran surah ke-3 Ali Imran di ayat 102, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hei semua yang telah menyatakan diri beriman, yang tidak beriman tidak hai. Hei yang telah menyatakan diri beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, buktikan keimananmu dengan menunaikan takwa secara serius selama kamu hidup, dan jaga itu sebagai bekal terbaik. Pastikan saat ajal tiba engkau menjadi pribadi yang baik, yang mendamaikan dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Patuh, baik, mendamaikan, menenteramkan, itu bahasa Arabnya muslim, jamaknya muslimun. Ketika kita mengatakan saya orang Islam, saya muslim, maka ciri pertamanya ditandai dengan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Kepatuhan itu yang memberikan kedamaian pada diri kita, ketenangan, dan saat yang bersamaan memberikan ketenangan dan kedamaian pada orang-orang yang bergaul dengan kita dan kehidupan sekitaran kita. Jadi kalau kita mengaku muslim tapi tidak memberikan ketenangan pada orang yang berinteraksi dengan kita dan hadir di sekitaran kita, maka keislaman kita perlu pembuktian lebih. Bagaimana menjadi muslim yang sejati? Bagaimana menjaga takwa selama berkehidupan? Maka dipilihlah oleh Allah satu sosok manusia mulia yang lahir di tempat yang mulia, di waktu yang mulia, dalam keadaan yang mulia. Dialah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking mulianya beliau dan pentingnya kita mengikuti tuntunan yang telah Allah rincikan kepada beliau, maka semua itu dilekatkan dengan syahadat kita kepada Allah. Karena itu saat seorang muslim bersyahadat dan dikuatkan dalam setiap solat untuk mengingatkan itu, maka kita katakan asyhadu alla ilaha illallah. Bagaimana cara berasyhadu alla ilaha illallah? Saya bersaksi tidak ada yang dipertuhankan kecuali hanya Allah saja, dan tidak ada yang disembah kecuali hanya Allah saja. Bagaimana cara menuhankan Allah dan cara menyembah Allah? Maka kata Allah, lihatlah apa yang telah aku tunjukkan pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka komitmen kita menaati Rasulullah diungkapkan dengan bagian kedua dalam syahadat, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Menariknya, semua aspek hidup kita, dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, itu telah lengkap diajarkan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk diteruskan kembali kepada seluruh umatnya agar dipraktekkan. Dan tidak ada satupun umat manusia yang benar-benar mempraktekkan tuntunan Nabi ini, kecuali apapun profesinya, di mana dia tinggal, dalam keadaan apapun, itu tercatat dalam sejarah selalu sukses aktivitasnya dan bahagia hidupnya.
sukses aktivitasnya dan bahagia hidupnya. Dan tidak ada di muka bumi ini satu tuntunan dalam agama yang mengajarkan kita cara menjalani hidup dari bangun tidur sampai tidur lagi. Dan itu petunjuknya bisa kita lacak sampai ke sumber awalnya. Dari sifulan ketemu ke Nabi, dari Nabi itu langsung dibacakan ayatnya. Ada ayatnya, ada dalilnya, ada keterangannya. Berbahagialah kita dalam Islam mendapatkan itu. Ini menunjukkan bahwa kita meyakini Islam adalah agama yang benar-benar ditunjukkan oleh Allah Sang Pencipta, bukan rekayasa manusia. Sebab tidak ada satupun manusia yang bisa menyusun kurikulum hidup dari bangun tidur sampai tidur lagi dan mencakup semua profesi. Bisnis ada, militer ada, ilmu ada, bahkan sampai persoalan kita menggali bumi dan ke angkasa pun riset itu ada. Siapa yang bisa menunjukkan itu? Dan lahir dari kondisi tempat padang pasir yang tandus, tidak ada peradaban yang bisa dikenal, ilmunya jauh kemudian dari apa yang bisa kita lihat, orangnya nggak bisa baca dan nulis. Dari mana bisa mendapatkan semua itu? Kecuali Allah menunjukkan kepada beliau untuk menetapkan bahwa ini adalah wahyu, petunjuk dan pedoman hidup, bukan karya manusia. Itu batuk. Tandanya ada yang penting. Nah, kode kan? Nah, kodenya apa? Kodenya adalah orang-orang dulu itu begitu iman, sami'na wa ata'na, mempraktekkan apa yang Nabi tunjukkan sehingga kesuksesan itu betul-betul bisa diraih. Kalau nggak percaya silahkan, semua levelnya. Abdurrahman bin Auf itu pedagang, pebisnis. Sebelum masuk Islam, itu beliau dagang, berhasil, ada kekayaan, tapi perhatikan setelah masuk Islam, turun ayat-ayat bisnis, ayat-ayat dagang, Nabi tunjukkan cara dagang yang benar. Setelah itu terjadi perubahan dalam dagangnya. Setiap dipraktekkan petunjuk itu, dagangnya Abdurrahman bin Auf selalu tidak pernah kembali modal. Jadi kalau orang Islam praktekkan itu, yakin dagangnya nggak akan pernah kembali modal. Selalu kembali untung. Kemarin saya coba meriset berapa yang dihasilkan oleh Abdurrahman bin Auf selama hidupnya sampai beliau wafat. Ternyata terkumpul hartanya itu kurang lebih, kalau dikalkulasi sekarang, 72.000 triliun. Orang kaya sekarang, terkaya di bumi kurang lebih baru kisaran 3.000 triliun. Ada Elon Musk, ada Jeff Bezos dan yang lainnya itu baru 3.000 triliun. Abdurrahman bin Auf itu 72.000 triliun. Semua yang tadinya biasa jadi pintar. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhuma, contoh. Ini setelah masuk Islam, meningkat kepintarannya, mengambil jalur ilmu, dipraktekkan cara belajar yang didasarkan pada pedoman wahyu, ditunjukkan oleh Nabi. Itu sepeninggal Nabi, setiap belajar bahasa asing itu cuma 3 hari sudah lancar di semua aspek. Amr bin As, seorang diplomat, sebelum kenal Islam biasa saja, pintar tapi biasa. Setelah masuk Islam sepeninggal Nabi, itu cuma jalan ekspedisi dari mulai Mesir ke Libya, ke Tunisia, Maroko, Aljazair, berhenti kemudian di Syam, terakhir di Syria. Semua tempat yang dilewatinya itu berubah jadi suasana kota berkemajuan, penduduknya masuk Islam tanpa peperangan, dan hebatnya semua tempatnya maju. Sampai Afrika Utara, itu dulu itu menjadi provinsi. Afrika Utara provinsi. Dan pangdamnya, panglimanya namanya Tariq bin Ziyad, gubernurnya Musa bin Nusair. Satu kekuatan panglimanya diminta bantuan dari Andalusia, sekarang Iberia, Spanyol, Portugal, daerah-daerah situ tuh, ya. Daerahnya Ronaldo, kemudian Xavi Hernandez dan sebagainya, daerah situ. Ya, terserah. Ya. Itu minta bantuan, dibantu ke situ,
Datang pasukan muslim untuk bantu, dibebaskan dari kungkungan penganiayaan, dibantu membangun kota, hasilnya jadi peradaban 7 abad di Eropa. Sampai sekarang jejaknya masih bisa dilihat. Yang mau saya katakan, semua apa yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW berdasarkan pedoman wahyu, itu disiapkan langsung untuk mengantarkan semua aktivitas manusia menuju kesuksesan dan kebahagiaan sesuai dengan pilihan hidupnya masing-masing. Di mana kita memilih, di situ kita bisa mendapatkan keteladanan terbaik yang kita jaga sampai kita wafat. Dalam bahasa Arab, sesuatu yang kalau diikuti jadi teladan dan pilihan terbaik, itu disebut dengan uswah namanya. Saya ulangi, apa namanya? Uswah. Maka turunlah Quran surah ke-33 ayat 21. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Tolong catat dulu ini ya. Ini baru mukaddimah, kita belum mulai, tenang saja. Ya, saya pulang besok sampai subuh pun silahkan Anda. Ya, saya jam 9 selesai. Lihat sini. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Pakai lamnya taukid, qadnya tahqiq. Saya pastikan kata Allah dan saya jamin tahqiq. Kana lakum, telah saya tetapkan fi rasulillahi, dalam perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan hidup seorang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di semua aspeknya itu uswah hasanah, bisa diteladani. Ini saya tuliskan cepat ya. Saya tulis cepat. Bismillah. Perhatikan baik-baik sini. Laqad kana lakum fi rasulillahi apa? Uswah. Lihat sini, ini ilmunya agak mahal sedikit karena jarang dikaji. Uswah ini di Quran surah 33 ayat 21 bisa dibaca 2 cara. Bisa dibaca uswah riwayat Hafiz dari Asim. Bisa dibaca iswah riwayat Qalun juga Warash dari Nafi'. Jadi kita bisa baca ayat ini dengan misal laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, atau laqad kana lakum fi rasulillahi iswatun hasanah. Bisa pakai u, bisa pakai i. Nah, di dalam ilmu bahasa Arab, ilmu loghah, ternyata jangankan kalimat dan huruf, harokat itu ada maknanya. Nggak sembarangan. Saya belajar lama mendalami bahasa Arab untuk memahami Al-Quran. Ternyata Masya Allah, itu harokat itu ada maknanya. Ini sebabnya kenapa bisa dibaca 2 cara. Ini saya tanya nih, kalau yang ini yang di bawah namanya apa? Saya tulis kasrah. Kasrah itu bawah atau atas? Bawah itu rendah atau tinggi? Rendah itu kecil atau besar? Kecil, rendah. Dalam bahasa Arab namanya khafad. Rendah. Tahan. Ini dhammah. Di atas, di bawah? Di atas tinggi atau rendah? Tinggi, bahasa Arabnya rafa'. Ini namanya apa tadi? Dhammah. Perhatikan baik-baik ya, perhatikan baik-baik. Biasanya kalau ada harakat di bawah kasrah, disebut kasrah, rendah, tinggi, ini untuk menunjukkan makna sesuatu yang kecil-kecil atau yang lembut dan halus, itu pakai i. Itu sebabnya kenapa perempuan seringkali pakai kasrah, laki-laki fathah. Ya, misal laki-laki anta a karena tebal, lebar. Perempuan anti i. Laki-laki jazakallah khair, perempuan jazakillah khair. Kenapa selalu i? Untuk menunjukkan sifat perempuan itu lebih lembut, lebih halus dibandingkan laki-laki. Ya. Kayak kalau nanti antum i'tikaf di sini, pas mau ambil wudhu, tuh di belakang tiang listrik misalnya ada suara jam 3. Ya.
Antum nggak usah takut, tunjuk aja kasroh ya. Terus dia berubah, bilang apa? Fathah. Oke. Dulu saya di Garut, ini kisah nyata. Teman saya ngajak talim ke sana, dia ada villa. Tiba-tiba baru datang istirahat, beliau kemudian bawa gorengan. Kata beliau, Ustadz, ini silahkan sukun dimakan. Oh, saya bilang ini bukan sukun Pak, ini fathah. Kalau sukun masih di atas bulat, dia jatuh ke bawah kasroh pecah. Bapak potong-potong digoreng, ini fathah. Saya kira cukup ketawa beliau, ternyata dibawa lagi ke dapur ke istrinya. Dia katakan, Ma, kata Pak Ustadz, ini bukan sukun. Apa Pak? Fathah. Ini kisah nyata, saya tidak mengarang. Kalau dhammah letaknya di atas dan harakatnya dhammah itu dari kata indhamma, menunjuk sesuatu yang banyak, yang mengumpul. Karena itu kalau kita mengeluarkan suara bersama itu banyak kumpul, tempatnya tinggi. Kenapa bisa dibaca dua riwayat ini? Untuk memberikan makna yang lengkap, bahasa kekiniannya komprehensif, bahwa semua yang bersumber dari Rasulullah itu, jangankan yang tinggi-tingginya, sholatnya sampai kaki bengkak, sedekahnya yang tak terhitung, sifat berbaginya yang luar biasa, yang kecil-kecilnya pun yang rendah-rendah, itu kalau diikuti jadi teladan. Senyumnya, ya, jalannya, tuh Habib Umar bin Hafidh itu paling banyak meniru keteladanan Rasulullah. Antum lihat beliau senyum aja udah adem tuh. Jadi yang kecil-kecil saja jadi teladan, apalagi yang besar-besarnya. Nah, sesuatu yang kalau diikuti kita terantar pada kesuksesan dan kebahagiaan, saat yang bersamaan kita menjadi teladan, itu bahasa Arabnya disebut dengan uswah. Allah sudah menetapkan, bahasa gampangnya gini kata Allah, nih kamu hidup nggak usah pusing-pusing, silahkan pilih mau jadi apa, mau mengerjakan apa, jaga sampai wafat. Nanti cara ikhtiarnya aku sudah tunjukkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pedomannya. Kalau engkau memilih passionnya pakai harta berdagang, nih ayatnya ini keterangan Muhammad sallallahu alaihi wasallamnya, kerjakan. Engkau memilih misalnya dengan kedudukan, nih ayatnya ini, keterangannya ini, lakukan. Engkau memilih menjadi bagian dari passion pengetahuan, bakatnya ilmu, ingin jadi dosen, ingin jadi ilmuwan, ayatnya ini, hadisnya ini, keterangannya ini ikuti. Anda memilih dengan tenaga saja, ayatnya ini, hadisnya ini, pedomannya ini, ikuti. Dan semua yang pernah merujuk ke situ dimanapun, itu selalu sukses dan berhasil membangun tempat di mana dia bertapak. Jadi kalau orang Islamnya benar mempraktekkan, itu tempat dia tinggal terbantu. Jadi kalau Anda tinggal di Lampung, semua profesi mengikuti apa yang ditunjukkan ini, itu ada pedoman, ada value-nya, itu dalam Anda sadar atau tidak, silahkan cek, silahkan buktikan. Itu pasti Lampung menjadi kota yang maju, mencerahkan, dan jadi teladan. Tidak cukup dengan amin, praktekkan dulu untuk pembuktian. Jelas? Jelas? Baik, karena sudah jelas saya cukupkan pengajian malam hari ini. Jelas? Sudah setengah jam saya terangkan, belum jelas juga. Baik, nah ini mukaddimahnya. Karena itu saya ingin, kenapa saya katakan ini, karena kita akan memulai satu kajian yang baru pada satu topik yang sekarang banyak dilupakan dan orang lupa, serta kita kehilangan itu. Kita kehilangan itu. Apa topik kajiannya? Topik kajiannya sederhana saja. Judul kajian yang akan kita buka, dan insya Allah saya akan buatkan semacam silabusnya, sehingga setiap datang itu kita akan tahu apa yang akan dipelajari. Judul kajiannya As-Sunnah An-Nabawiyah, dalam bahasa kitanya 24 jam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan belajar insya Allah aktivitas kegiatan Nabi dari mulai bangun tidur sampai dengan tidur kembali, apa yang Nabi tunjukkan kepada kita,
bagaimana cara melakukannya, dan seperti apa ditempatkan di tempat kita beraktivitas. Sepakat? Baik. Insya Allah malam hari ini adalah malam pembuka. Kita akan masuk pada muqaddimah yang kedua. Setelah itu baru kemudian kita mulai dengan aktivitas pertama pada malam hari ini. Apa yang dicontohkan Nabi SAW dari bangun tidur dulu. Setelah itu kita runtutkan terus sampai tidur kembali. Ya, mungkin ini butuh waktu kurang lebih kalau konsisten ya 5-10 tahun lah kalau tuntas dibahas ya. Insya Allah. Baik. Yuk kita cepat dulu. Saya mau tanya begini. Ini ada minuman. Contoh aja dulu, ada minuman. Ya. Kalau kita mau minum, Nabi pernah tunjukkan nggak? Saya ulang. Kalau kita ingin minum, Nabi pernah tunjukkan nggak? Pernah contohkan? Pernah. Berarti ada tuntunannya. Ini ada pakaian. Saat kita mau pakai pakaian, ada nggak tuntunannya dari Nabi? Ada. Anda masuk masjid, ada nggak tuntunannya? Ada. Kakinya diatur nggak? Saat kaki masuk dengan keluar sama tidak? Tidak. Anda ke toilet tuh, pengen ke toilet dulu, ada tuntunannya nggak? Saya tanya nih, kakinya diatur nggak? Masuk masjid kaki apa? Kanan. Keluar toilet kaki? Oh, awas tuh. Ulang. Masuk masjid kaki, keluar masjid kaki, masuk toilet kaki, keluar toilet kaki. Aturan dari mana itu? Tuh. Pertanyaannya, ada apa di balik semua langkah dan aturan itu? Pernah kita pelajari nggak? Itu maksudnya apa? Jangan cuman kita masuk masjid kanan, keluar kiri. Itu anak kecil juga tahu, Joni. Ayo masuk. Tapi buat kita, maaf, itu maksudnya apa? Kenapa mesti yang kanan? Terus kalau antum jeli, doa masuk dengan keluar beda. Saya ulangi, doa masuk masjid dengan keluar masjid sama tidak? Itu ada hikmahnya. Nah ternyata di semua tuntunan itu bukan sekedar meminta kita bacakan ini, lakukan ini, tapi di dalamnya ada pesan dan petunjuk kenapa mesti menjalani demikian dan hikmah apa yang bisa kita dapati saat kita menjalani itu. Sebelum kita masuk ke situ, gampangnya seperti ini. Anda kalau masuk masjid kaki kanan bukan sekedar masuk, tapi diikuti untuk meneladani Rasulullah SAW. Anda minum dengan tangan kanan misalnya, bukan sekedar ingin minum, tapi ingin mengikuti tuntunan sunnah Rasulullah SAW. Maka yang pertama yang kita dapatkan, satu, kita mendapatkan aspek spiritualnya dulu sebelum material. Jadi kita akan mendapatkan 3 keuntungan. Satu, ada aspek spiritual. Quran surah 3 pakai dalil dulu, ayat 31. Quran surah 3 ayat 31. Sudah? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Satu, orang-orang yang, perhatikan baik-baik, dalam hidupnya berusaha mengikuti contoh teladan yang pernah Nabi tunjukkan. Secara singkatnya, selama hidupnya dia akan mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang mahal, cinta Allah. Kalau Allah sudah mencintai seorang hamba, itu bukan dunia dulu yang diberikan, dunia terlalu kecil. Kalau Allah sudah mencintai seorang hamba, yang diberikan adalah ampunan dari semua dosa-dosa yang pernah ia kerjakan selama hidupnya. Ampunan dosa. Pengertian terbaliknya, jika ada di antara kita, saya, Anda, kita, pernah berbuat salah, melakukan tindakan kriminal, kemudian
tiba-tiba kita merasa sadar itu salah, ingin tobat, ingin minta ampun kepada Allah, yakinlah teman-teman, di saat itu sebetulnya Allah sedang menanamkan cintanya kepada kita. Sebab kalau nggak cinta, nggak akan mungkin dibimbing untuk tobat, untuk menghilangkan maksiat. Itu cinta Allah sedang diturunkan. Itu ada di Quran surah kedua ayat 222. Innallaha yuhibbut tawwabin. Sungguh Allah mencintai orang-orang salah yang dia tobat untuk menjadi saleh. Ketika ada getaran dalam hati untuk tobat, cepat sambut itu. Itu tandanya Allah sedang mencintai kita. Sambut cinta itu. Nah, kalau Anda ingin mendapatkan cinta itu dengan cepat, ya cinta dengan cepat, apa yang dilakukan? Jadikan semua kegiatan kita untuk mengikuti Nabi, niatkan mengikuti Rasulullah, itu seketika apa yang kita kerjakan menurunkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, pas sebelum masuk, terakhir, nanti kita jeda untuk menunaikan salat Isya, pelan-pelan. Orang yang selalu hidupnya menjadikan kegiatannya diikutkan untuk meneladani Rasulullah SAW, selain mendapatkan cinta Allah, dua, berpeluang mendapatkan syafaat. Syafaat Rasulullah SAW. Hadis Muslim. Saya mau tutup dulu. Perhatikan baik-baik. Nabi SAW dalam keadaan yang sangat menegangkan, semua dalam kondisi hisab, tiba-tiba beliau kemudian bersujud, dan dalam sujudnya memohon kebaikan kepada Allah, lalu turunlah kalimat hadis qudsi, ya Muhammad, irfa ra'sak sal tu'ta. Ya Muhammad, angkat cepat kepalamu dalam sujud itu, mintalah kepadaku apapun, aku akan berikan. Maka Rasulullah memintakan syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang pertama mendapat syafaat dari kalangan umatnya adalah orang yang mencintai Rasulullah SAW, dan orang itu salah satunya adalah orang yang berusaha menjadikan semua gerak hidupnya mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Ada yang ketiga yang paling hebat, yang sangat luar biasa, dan ini yang menjadikan seseorang selama hidup di dunianya nyaman, di alam kuburnya tenang, dan di akhirat dibangkitkan, disambut oleh Rasulullah SAW di khautnya yang paling indah. Apa amalan yang ketiga ini? Itu yang akan kita bahas setelah menunaikan salat Isya berjamaah. Jeda dulu, kita salat Isya dulu, baru kemudian kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.